أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Orang yang sombong ialah orang yang tidak mau menerima jika dinasihati. Ia tidak mau menerima ketika diberi nasihat. Itu orang yang sombong. Dan apabila menasihati, ia bersikap keras atau mencerca, bahkan menghina kepada orang yang diberi nasihat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, al-mutakabbir idza wa'adha idza wu'idha anifa wa idza wa'adha annafa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbir, orang yang sombong, kata Rasulullah, idza wu'idha anifa, ketika ia diberi nasihat maka ia enggan menerima nasihat. Ia tidak menerima nasihat. Wa idza wa'adha, dan ketika ia memberi nasihat, annafa, ia mencerca, ia keras, ia menghinakan orang lain dengan nasihatnya. Maka inilah sifat orang-orang yang munafik. Raddul haq wa ghamtun nas. Di dalam riwayat yang lain disebutkan al-kibru raddul haq wa ghamtun nas. Sombong, kata Rasulullah, adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Karena dari menolak kebenaran itulah tumbuh di dalam hati penghinaan kepada orang lain. Ia yang katujuh manum palak. Ketika ia diberi nasihat, lalu manum palak lawan orang yang memberi nasihat. Nyawa tujar pina ia memberi nasihat, nyawa aja belum beres lagi. Ini akhlak orang sombong begini. Atau ketika seorang istri diberi nasihat oleh suaminya, pian aja kada menggawi, menasihati ulun, dasar pampijit, lalu timbul pampijit di ujungnya, menghina orang, yang biasanya terkadang sulit menerima nasihat karena orang yang di bawah menasehati orang yang di atas. Ini yang terkadang kita sulit menerima. Kalau guru menasehati murid, si murid menerima, wajar. Suami menasehati istri, istri menerima, wajar. Yang sering terjadi sulit menerima nasihat itu ketika murid memberi nasihat kepada gurunya. Ketika orang yang lebih muda memberi nasihat kepada orang yang lebih tua, nyawa itu hanya seumur jagung bina iya memberi nasihat lawan undang. Ini yang sulit. Ketika ia menjadi seorang pemimpin di rumah tangga, diberi nasihat oleh anaknya, diberi nasihat oleh istrinya, maka sulit menerima. Mudah-mudahan Allah hilangkan kesombongan di dalam hati kita. Qabulul haq,
Tawadhu itu adalah menerima kebenaran, dan sebaliknya sombong itu adalah menolak kebenaran. Karena kita mengetahui bahwasanya kullu bani Adam khata'un, tiap-tiap manusia itu pasti ada kesalahan, pasti ada kekhilafan. Gak ada manusia yang tidak punya salah. Hanya satu manusia yang tidak punya kesalahan, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu dikenal sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Beliau itu ma'sum, dipelihara oleh Allah daripada dosa dan maksiat. Namun kita jangan berharap ingin menjadi sempurna. Seorang istri jangan berharap mencari suami yang sempurna, pasti ada kesalahan. Unbian anak belaki yang kadada kesalahan, belaki lawan malaikat. Namun biar hendak mencari guru yang bersih daripada kesalahan, berguru lawan malaikat. Mun hendak biar mencari kuitan yang bersih daripada kesalahan, maka angkat malaikat jadi kuitan biar. Siapa yang hakun malaikat, beda hakunnya. Unda gini malaikat tahu diri ya. Kalau masih titelnya manusia, innahu kana zaluman jahula. Zalum, manusia itu zalim. Jahul, manusia itu bodoh. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu tidak pernah lepas daripada khilaf, tidak pernah lepas daripada kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang tersalah, kata Rasulullah, ia segera kembali kepada Allah, ia meminta ampun kepada Allah. Maka di sini lalu kita diperintahkan di dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas, agar kita memaafkan kesalahan manusia. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Seluruhnya memiliki dosa dan kesalahan, tapi kita diperintahkan oleh Allah, wal 'afina 'anil nas, jadilah orang yang suka memaafkan akan kesalahan manusia. Karena kita pun banyak memiliki dosa. Suatu hari iblis datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ujar iblis, bukan, kepada Fir'aun la'natullah alaih. Iblis datang kepada Fir'aun. Ujar iblis, on. Apa ujar Fir'aun? Iblis. Apanya iblis dan Fir'aun ini model CS juga kira-kira. Unda ini betakon, ujar iblis nih, nyawa itu alasannya apa? Jadi nyawa ini mengaku jadi Tuhan. Alasan nyawa apa? Amun betanding ilmu, ujar iblis lawan unda, kadada paparakannya ilmu ikam lawan ilmu. Betanding kesaktian, kadada paparakannya kesaktian ikam lawan kesaktian go. Iya unda kada mengaku jadi Tuhan. Nyawa yang seumur jagung, ujar iblis, hanyar kada garing. Kan Firaun itu alasannya nih mengaku jadi Tuhan karena kada suah garing seumuran. Di dalam satu riwayat sidin pernah salesmaan sekali seumur hidup. Salesmaan juga ada sampai batukan. Mun kita bila sudah salesmaan timbulan batukan. Sekali aja salesmaan seumur hidup lalu merasa dirinya berhak untuk mengaku Tuhan. Lalu iblis mengatakan demikian, maka tumbuh kesadaran di hati Fir'aun. Nah di sini ada riwayatnya Fir'aun itu hendak tobat, cuman kada jadi tobat. Hendak tobat saja. Ini ulun baca ceritanya di dalam kitab Majalisus Saniyah. Lalu mun kayak itu, wahai iblis, ujar Fir'aun, tubtu ilallah, unda tobat saja sudah lawan Allah. Kan ada alasan unda ini mengaku jadi Tuhan, bujur juga ikam nih iblis saya. Oh, tunggu jadi iblis, tunggu dulu jangan. Tunggu dulu jadi iblis jangan.
Berapa ribu orang yang sudah batuhan lawan ikam, amun ikam taubat, kemana ini batuhan? Berapa ribu sudah orang yang menuhanakan ikam, orang yang memuliakan ikam, kacau bala mun ikam taubat wahai Firaun. Oke, jar Firaun, unda kada jadi taubat sudah. Unda na betakun iblis na betakun. Adakah orang yang lebih jahat daripada aku? Adakah orang yang lebih jahat daripada aku? Ujar iblis, ujar Firaun. Adakah? Ujar iblis, ada wahai Firaun, orang yang lebih jahat daripada engkau. Siapa wahai iblis? Kata Firaun. Orang yang lebih jahat daripada engkau adalah umat Muhammad yang di dalam hatinya tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain. Inilah orang yang lebih jahat daripada engkau wahai Firaun. Jadi hati-hati ketika di dalam hati kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka ia lebih jahat daripada Fir'aun. Wal'iyadzubillah. Jadi perlu setiap ingin tidur kita amalkan, terutama dua laki bini nih, terutama setiap hendak goreng ba ampunan. Yang laki minta ampun lawan bini, yang bini minta ampun lawan laki. Kenapa? Karena dosa yang terbanyak yang kita lakukan adalah orang yang ada di dalam rumah kita, bukan orang yang di luar rumah kita. Dosa terbanyak seorang istri kepada suaminya, dosa terbanyak seorang suami kepada istrinya, dosa terbanyak seorang kuitan lawan anaknya. Dosa terbanyak seorang anak adalah lawan kuitannya, lawan yang di dalam rumah nih dahulu yang ia ampunan. Dan ini akhlak daripada almarhum guru Kashful Anwar. Setiap malam Sidin meminta ampun lawan bini Sidin, dan bini Sidin pun juga meminta ampun lawan Sidin. Kalau unda kada kawa menunayakan hak nyawa, unda pun maaf umanya lah. Mulai habis bangun goreng tadi nih sampai hendak goreng, kalau pang unda nih kada kawa menunayakan hak ikam, ampun maaf aku. Yang bini nang kayak itu juga manipian orang yang tawadhu. Jadi akhlak orang yang tawadhu itu suka meminta maaf, suka meminta maaf, dan terbuka hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya akhlak orang yang sombong, ia tidak mau meminta maaf dan tidak terbuka hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Al-kibru ridai faman naza'ani fahuwa aduwi. Maka orang yang sombong, kata Allah, adalah musuhku. Ya Rasulullah, yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Jadi ketika kita berbicara sombong, maka obatnya itu adalah tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Dan ciri orang yang rendah hati, ketujuh meminta maaf dan terbuka hatinya memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang yang rendah hati. Nah, lihat ya cirinya adakah di diri kita? Kada. Kita nih masing-masing ya, kada usah yang menyambat sipulan kada perlu. Kita menyambat orang berarti kita lebih baik daripada orang perasaan. Kita belajar ini untuk mengetahui aib kita, bukan mencela aib orang. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu itu untuk mencela aib kita, untuk mengetahui aib diri kita, bukan untuk mencela aib orang lain. Ini kada pas menuntut ilmu, lalu aja imbah guru menyampaikan bakisahan, han ditembak guru. Kalau tadi ya han merasa kalau ikam lo ditembak guru an bongolnya, menyambat kurang pulang. Seorang yang ia ayo kita introspeksi diri kita, nah masing-masing kita ini berisi kesalahan masing-masing. Ketika kita merasa punya kesalahan lalu mudah untuk meminta maaf,
Dan ketika kita merasa diri kita salah, lalu mudah untuk memaafkan, itu pasti itu. Amun merasa diri salah, akan mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Tapi kalau merasa diri bujur, sulit meminta maaf dan sulit untuk memaafkan. Wal'iyadzu billah. Maka bila sudah sombong ini ada di hati, la taubatalah, ngalih jalan taubatnya itu ngalih jalan taubat. Coba lihat, maksiat iblis itu hanya satu saja, sombong. Adakah pernah riwayat iblis itu taubat? Di kitab mana aja pian mencari? Di ayat mana aja kada batamu kita mendengar iblis itu taubat ke dada. Kenapa maksiatnya? Sombong. Jadi orang yang sombong di hati itu sulit untuk taubat. Apalagi maksiat yang dibarengi dengan kesombongan, maka sulit untuk taubat kepada Allah. Allah. Jadi orang yang sombong, kata beliau, ia tidak mau menerima jika diberi nasihat, dan apabila menasihati ia bersikap keras. Bila diberi nasihat ia tidak menerima, atau jar kita inya menumpalak. Tapi bila menasihati orang, lawan mata-matanya, lawan montong-montongnya, lawan hina, menasihati orang itu keras. Sombong dah. Cirinya dah. Nabi ini memadahkan cirinya. Cirinya tuh sombong nang itu. Dan apabila perkataannya disanggah ia marah. Apabila perkataannya itu disanggah orang, sangkal tuh. Kita melihat kalau di TV yang debat-debat tuh, ada yang menyanggah tuh, lalu aja emosi, lalu aja naik spanning, ciri sombong juga. Jadi orang yang sombong ini, mohon kehendaknya itulah pandirannya itu diterima berataan. Tidak boleh ada yang menyanggah, tidak boleh ada yang protes. Itu hati orang yang sombong. Tetapi hati orang yang tawadhu, ia menerima kritik, ia menerima sanggahan, karena ia merasa apa yang ia ucapkan pun belum tentu benar. Lalu ia menerima kritik daripada orang lain, pendapatnya pun juga ia merasa belum tentu benar. Ya Rasulullah. Maka ulama-ulama salafun as-salih, mereka memiliki akhlak demikian, sampai kebanyakan daripada karangan-karangan ulama terdahulu di dalam mukaddimahnya atau di dalam akhir daripada kitab beliau, seandainya ada terjadi kesalahan di dalam kitab ini, tolong kami siap untuk menerima agar diperbaiki. Menerima untuk diperbaiki. Jadi kada yang merasa bujur benar tuh kada. Nah kemudian, dan jika ia mengajar, ia tidak bersikap lemah lembut terhadap para pelajar, kasar. Apabila ia mengajar kepada orang lain, lisannya keras, lisannya kasar kepada orang lain, ia tidak pernah lemah lembut. Ciri orang sombong, cirinya keras. Ya ujar Allah ketika Allah memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Fa in kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fabima rahmatin min Allah linta lahum. Fa in kunta, jikalau engkau wahai Muhammad faddan, keras, ghalidhal qalbi, kasar hati.
Apabila engkau itu kasar telah keras hati, lam faddu min haulik, maka di sekeliling engkau akan lari, di sekeliling engkau akan menjauh. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat yang telah diberikan Allah kepada engkau ya Muhammad, lemah lembutlah engkau kepada mereka. Ada sedikit perbedaan keras dengan kasar. Ada sedikit perbedaan. Terkadang kita melihat ada ulama yang keras, tetapi mereka tidak kasar. Apalagi ketika mereka membahas masalah nahi mungkar. Jadi jikalau ada penceramah atau pendakwah dengan nada yang keras, terlebih ketika beliau itu membahas urusan kemunkaran, ini perkara yang wajar. Jangan dipadahkan Sidin Tujar kasar bener, ya kasar tuh non keras beda. Ya, terkadang ada Allah memberi tugas kepada hambanya itu khusus di masalah nahi munkar. Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang seperti Habib Bahar kan keras kululah, tapi di dalam urusan kemunkaran, coba lihat ceramah-ceramah Sidin yang lain, masalah menuntut ilmu kan tidak keras ya Pak, tapi urusan kemunkaran Sidin keras. Jadi kita jangan suudzon kepada mereka. Habibana Rizik kan? Memang tugas beliau yang namanya nahi munkar itu tugas beliau. Tapi ada ulama yang ditugaskan itu yang urusan amar ma'ruf saja. Siapa? Yang dahulu yang dikenal dengan Sultanul Qulub, Habib Sultanul Qulub. Siapa di Jakarta? Lu nggak dengar? Habib Munzir Al-Musawa. Itu lembutnya luar biasa, karena memang amar ma'ruf yang beliau bicarakan. Sultanul Qulub, raja hati gelarnya. Memang cucu-cucu Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Belum lagi mereka memiliki ilmu, mereka sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Belum lagi diberi ilmu, Allah sudah memuliakan mereka. Apa dalilnya? Yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mulia, maka syaratnya takwa dulu, dan takwa itu tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Jadi beda, terkadang ada orang yang pukul rata, biar menggaya apa aja jar, zuriyat tuh, namun kada takwa kada mulia, orang tuh kada paham di Quran. Memang dalil takwa itu ada. Ujar Abah Guru, amun kita lain zuriyat Rasulullah, maka kemuliaan kita itu di takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Tapi sedangkan zuriyat Rasulullah belum lagi mereka takwa, mereka sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa dalilnya? Yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya ada masing-masing di Quran. Apalagi yang ahlul bait ini alim, takwa pula, double kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya kita wajib berhusnudzan kepada keluarga Rasulullah, bahwasanya mereka itu pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wajib kita berhusnudzan. Terlebih di zaman sekarang ini yang rame-ramenya orang ialah yang menghina keluarga Rasulullah. Jadi kita jangan umbat-umbatan, terutama majelis ulun, jangan umbat-umbatan. Sedikit pun demi Allah ulun gak ada pernah melajari murid-murid ulun untuk menghina Ali Ba'adawi.
Ada pernah melajari ulun di majelis itu untuk menghina zuriat Rasulullah. Sejampal bungol ke dada. Kita mengikuti manhaj yang diajarkan oleh Abah Guru sekumpul. Ikuti jalan beliau. Pun kita membanggakan beliau, ikuti jalan beliau, ikuti tariqah beliau. Salah satu daripada tariqah beliau adalah mencintai keluarga Rasulullah. Jangan umbat-umbatan di berita viral masalah imatnya yang mulah tesis bahwasanya Adawiyin itu lain keluarga Nabi. Allah bungulan. Aduh, umbat-umbatan. Kita khawatir ketika keluarga Rasulullah itu dihina, yang berguncang itu di Madinah. Di Madinah ini biar sangkal. Bila di Madinah ini sangkal, halal bala itu turun. Dan ini yang kita khawatirkan musiah di negeri kita ini. Allah, na'udzubillah, mudahan berkat aulia Allah, berkat ahli baitnya Rasulullah, mudahan negara kita ini jangan diturunkan bala dan musibah yang besar oleh Allah. Ini aja yang ulun khawatirkan, imbah viral-viralnya berita ini yang ulun khawatirkan ini aja. Makanya bila bala diturunkan ada kaum menghalangi, yang solehin kena, yang wali kena. Al-bala idza nazala amma, bala itu bila turun habis berataan karena al-bala idza nazala amma. Dari mana wasilah bala itu turun? Maka Nabi mengatakan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu turunnya disebabkan karena tutur kata kita, karena bicara kita yang kada baik, bicara kita yang suka menghina. Ini yang penyebab terbesar Allah menurunkan bala. Ujar orang wah ini polemik. Polemik itu yang pandiran bakalahi pandir yang kada beres nela, itu menjadi penyebab turunnya bala. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Hati-hati. Alhamdulillah untuk di daerah kita terutama itulah kita masih berpegang kepada tariqah yang diajarkan oleh Abah Guru sekumpul. Kita masih banyak yang mencintai keluarga Rasulullah. Kalau di dalam hadis yang lain itulah, ini kita ambil mafhum mukhalafahnya. Man mata ala hubbi ali Muhammad mata mustakmilan iman. Siapa yang meninggal, kata Rasulullah, sedangkan di dalam hatinya ada kecintaan kepada keluarga Rasulullah, maka dipastikan ia meninggal dalam keadaan beriman yang sempurna. Mafhum mukhalafah daripada ini hadis. Siapa yang meninggal ketika di dalam hatinya ada kebencian kepada keluarga Muhammad, maka dipastikan ia meninggal kada beriman. Wal'iyadu billah. Bughdul ahlul bait munafiqun. Membenci keluarga Rasulullah itu adalah kemunafiqan. Alhamdulillah, kita dihadiri ada seorang ahlul bait, nama beliau Habib Naqib pakai G ya. Oh, Naqib bin Shahab. Habib Naqib bin Shahab. Bin Shahab itu biasanya alim-alim kurang. Nah, beliau hadir ke sini, yang pertama silaturahmi di majelis kita, yang kedua beliau ada sedikit membawa barang dagangan. Yang mudah-mudahan yang bagi bisa membantu beliau, karena habis kita majelis ini kita tampaikan apa yang dibawa sidin. Apa-apa kita tahu. Ada wafak sidin. Oh, ada wafak, ada gelang, ada minyak ruqyah. Harganya kada larang, kada sampai 1 juta.
Murah aja insyaallah, terjangkau aja, insyaallah terjangkau aja. Karena di sini biasanya kita ada yang sugihnya. Insyaallah terjangkau aja. Mudah-mudahan kita berataan kau membantu keluarga Rasulullah. Mun kita membantu keluarga Rasulullah, Sidin Himong, amun Sidin Himong Datu Sidin yang di Madinah senyum lawan kita. Amun Datu Sidin yang di Madinah itu senyum, selamat sudah. Kalau idkhalus surur 'ala al-qalb 'ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sana. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman. Ini kada ada syaratnya. Orang beriman itu hendak keluarga Nabi kah, kada keluarga Nabi kah, siapa asal orang beriman aja itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun lamanya. Maka bagaimana kalau yang kita masukkan kegembiraan adalah hati orang beriman yang sedarah lawan Rasulullah. Wa kaif bil ahlil bait. Ingat benar kata-kata Abah Guru Baharija Sidin. Sidin ketika mengucapkan kalimat idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah wa kaif bil walidain. Menggembirakan, memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Nang kayak apa amun seorang anak menggembirakan hati kuitannya. Orang beriman kuitannya bulang. Maka bagaimana seseorang menggembirakan hati zuriat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena tujuan kita hidup ini satu, menyenangkan hati Rasulullah. Di mana jalannya kita menyenangkan hati Rasulullah? Dengan menggembirakan keluarga beliau. Ya Allah. Amun pian tuh hendak menyenangkan hati paguruan, kada usah ulun yang dihihimongi, kada usah anak ulun disenangkan, bini ulun disenangkan, ulun gembira sudah. Kayak itu tuh. Cucu ulun tuh bahasanya disenangkan tuh, tapi belum bisa cucu bang. Cuman cucu kemanakan banyak. Senangkan, gak perlu menyenangkan ulun, senangkan bini ulun, senangkan anak ulun, ulun sudah gembira. Begitu juga ketika kita ingin menyenangkan Rasulullah, aduh sayang ke Madinah sana berziarah aja jauhan. Cukup senangkan zuriat Rasulullah, Rasulullah tersenyum dengan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri orang yang sombong, kata musannif, jika ia mengajar ia tidak bersikap lemah lembut terhadap para pelajar. Penyarikan mampus, penyarikan mampus. Ia suka menghina dan membentak mereka. Ketujuh, membentak murid-muridnya. Ketujuh, menghina murid-muridnya. Ketujuh, menyalahkan murid-muridnya. Ia menyebut-nyebut kebaikannya kepada mereka. Lalu haja jaka kada unda ikam nih, jaka kada unda ia suka menyebut-nyebut kebaikan kepada kebaikannya kepada orang lain. Kalau di dalam kitab yang boleh menyebutkan kebaikan itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Selain daripada 5 orang, itu haram menyebutkan kebaikannya. Yang pertama, Allah kepada hamba-hambanya. Allah menyebutkan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Dan ini perkara yang sangat wajar ketika Allah menyebutkan kebaikan-kebaikannya kepada hamba. Yang kedua, Nabi Muhammad kepada umatnya. Sampai di dalam Al-Quran undajar Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Unda kada meminta balasan lawan ikam dengan kebaikan unda lawan ikam. Ujar Rasulullah nih, ikam tu beriman, ikam tu na Islam, ikam tu dapat ilmu,
Berbagai macam kenikmatan itu karena aku ya Rasulullah, karena aku kadang minta balas lawan ikam illal mawaddata fil qurba. Aku hendak ikam baik saja lawan keluarga aku cukup. Illal mawaddata fil qurba. Al-Quran menyebutkan demikian. Ya Rasulullah, Nabi itu wajar menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ada hadis yang lain, innama anal qasim wallahu yu'ti. Bahwasanya aku, ujar Rasulullah, tukang bagi rezeki. Innama anal qasim, aku yang tukang bagi rezeki. Nih rezeki kita nih berataan di sini, unda aja Nabi yang tukang bagi. Yang memberi siapa? Allah. Wallahu yu'ti. Rizki kita yang hissiyah, ma'nawiyah, yang zahirah, yang batinah, itu seluruhnya min Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Innama anal qasim, aku yang tukang bagi rezeki. Yang tukang bagi rezeki ini aku aja Nabi. Ini kebaikan Nabi lawan kita nih, raja kita masuk, kau melihat tuh berkat Rasulullah, kau mendengar berkat Rasulullah, kau berpandir berkat Rasulullah, kau berjalan berkat Rasulullah. Kita bisi rumah, bisi kendaraan, bisi duit, itu berkat Rasulullah. Innama anal qasim, aku yang tukang bagi. Wajar Nabi menyebutkan kebaikannya kepada umat. Yang ketiga, guru menyebutkan kebaikan kepada muridnya. Ini boleh. Ketika seorang guru menyebutkan kebaikan-kebaikan kepada muridnya dengan tujuan agar murid tahu diri. Dan kebaikan guru, demi Allah tidak ada yang bisa membalasnya. Seandainya seorang murid itu memberikan harta kekayaannya meliputi dunia serta isinya, ia berikan kepada gurunya, maka niscaya tidak akan pernah terbalas jasa gurunya kepada dirinya. Tidak pernah terbalas. Jadi jangan berharap kita ini imbah memberi perguruan, rasa tuntung sudah unda membalas budi lawan perguruan. Kada terbalas bujuran tuh. Kada ada bacaan terbalas. Sehebat-hebat kita memberikan harta kita lawan guru kita, belum sedikit pun terbalas kebaikan guru kita. Jadi wajar ketika seorang guru itu menyebutkan kebaikan-kebaikan muridnya dan menyebutkan kebaikan kepada murid, ini tidak menjadi dosa kepada guru tadi. Yang keempat, kuitan lawan anak. Kuitan menyebut kebaikan-kebaikannya kepada anak, itu bukan perkara yang dilarang. Ikam ninak mulai lagi halus kayak pamama maharagu ikam, belum lagi waktu ikam diparut, belum lagi waktu ikam niku susui. Mun aku nih hendak minta tabusi banyak susu ikam kada mampu sesugih-sugih harta ikam kada kawa menabusi banyak susuku, jar kuitan. Boleh. Kuitan itu menyebutkan kebaikan supaya anak tahu diri. Apalagi di akhir zaman sekarang ini banyak anak yang durhaka lawan kuitan, yang kada tahu diri lawan kuitan. Wal'iyadzu billah. Yang kadang merasa darah dagingnya itu terbit daripada orang tuanya. Kadang merasa lagi ketika orang tuanya punya satu kesalahan, dengan mudahnya ia menghina orang tuanya, dengan mudahnya ia menyalahkan orang tuanya, dengan mudahnya ia memutus tali silaturrahim lawan kuitannya. Kadang melihat buta matanya dengan ribuan kebaikan kuitan lawan ia. Satu kesalahan dengan ribuan kebaikan kalah lawan ribuan kebaikan. Ini orang buta mata hati. Orang buta mata hati enggak itu. Ribuan kebaikan hanya kalah dengan satu keburukan, dengan satu kesalahan. Wal'iyadzu billah.
Dulu ada seorang laki-laki yang sangat bakti kepada orang tuanya. Sampai mandi dimandiinya kuitan, dibajuinya, makan dimakani, naik haji digendong. Tuntung Bahaji bertemu dengan salah seorang ulama. Dan si orang laki-laki ini orang yang sangat bakti luar biasa lawan kuitan. Lalu si laki-laki ini dengan bangganya berkata kepada ulama, wahai syekh, dengan kebaktian ulun, dengan kebaikan ulun lawan kuitan, apakah ulun sudah membalas jasa lawan kuitan ulun wahai syekh? Ujar si syekh tadi, ulun gak diingat. Kalau gak ada khilaf Sufyan Ats-Tsauri, kalau gak ada khilaf si syekh ini lah, ulun gak diingat lagi kisahnya. Jadi ujar si imam tadi, ujar si syekh tadi, segala kebaktian ikam lawan kuitan ikam, ikam gendong kuitan ikam naik haji, ikam mandiakan sidin, ikam bajui, ikam suabi, maka satu jeritan beliau ketika melahirkan engkau belum terbalas lagi. Satu jeritan engkau ketika melahirkan engkau belum terbalas lagi. Tuhuknya berbakti lawan kuitan belum terbalas. Jadi jangan berharap kebaikan kita lawan kuitan kita ini sudah membalas jasa sidin lawan kita. Lah, sedikit pun tidak. Ini supaya kakanakan anak nih tahu diri lawan kuitan. Sehebat apapun amal kita, sehebat apapun ilmu kita, namun durhaka lawan kuitan, jangan harap diterima amalnya oleh Allah. Jangan harap hidupnya diberkahi oleh Allah. Ya Rasulullah. Kemudian yang kalimat terakhir yang boleh menyebutkan kebaikan suami terhadap istrinya. Jadi seorang suami itu wajar menyebutkan kebaikan-kebaikannya terhadap istrinya, wajar, supaya istri tahu diri. Seandainya kata Rasulullah, boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku memerintahkan untuk seorang istri sujud kepada suaminya. Ya Rasulullah, mudahan para istri menjadi wanita yang berbakti kepada orang tuanya, para anak kepada suami-suaminya, para anak menjadi orang yang berbakti lawan kuitan. Dan kita sebagai murid mudahan menjadi orang yang bakti lawan perguruan. Dan kita mudah-mudahan bisa menjadi hamba yang berbakti lawan Allah dan umat yang berbakti lawan Rasulullah. Ya, ada doa tasmiyah tu kalau lah, Allahumma ja'alna minal barina lillah wal barina li Rasulillah wal barina li masyayikhina wal barina lil walidain. Ya Allah, jadikan ulun zuriat-zuriat ulun bakti lawan pian ya Allah, bakti lawan Rasulullah, bakti lawan paguruan, bakti lawan kuitan. Mudahan kita tahu diri, mudahan kita sadar diri. Ini bila kada sadar nih, biar ada kawai. Orang gila itu kada sadar nasihati ya, ada pacangan pahamnya lo nasihat. Maka ketika hati kita sadar, kita mudah menerima nasihat. Dan menjadikan mereka sebagai pelayan. Allah lalu ketujuh menyuruh orang, sedangkan Nabi memiliki akhlak dan Nabi memerintahkan kepada kita, wala takunu kallan 'alan nas, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian menjadi orang yang suka memberatkan manusia. Jangan suka memberatkan orang lain. Lain halnya orang inilah yang hendak berkhidmat lawan kita, nah itu lain kisah. Orang yang hendak membantu kita itu lain kisah. Nya kada disuruh inya yang hendak. Dan itu bukan termasuk memberatkan, karena orang yang hendak itu kada merasa berat. Kada merasa berat.
Si murid berbakti dengan gurunya dengan keinginannya, lalu ia membantu gurunya, ia tidak merasa berat. Karena ia meyakinkan yang kulakukan ini adalah ibadah yang besar kepada Allah. Sama halnya si anak ketika berbakti kepada kuitannya, ini kada pernah merasa berat. Kenapa? Karena ia yakin ini ibadah terbesar. Ibadah terbesar bagi seseorang sesudah ia beribadah kepada Allah adalah birrul walidain, bakti lawan kuitan. Mudahan kita berataan menjadi orang yang bakti lawan kuitan. Ada gambangan biar kuncinya di sini ya. Wan hendak hidup tu na diberkahi Allah, rizki diberkahi Allah, birrul walidain, bakti lawan kuitan. Ia memandang kepada orang awam seperti memandang keledai. Sombong ya. Ia memandang orang awam seperti memandang keledai. Apalagi inya ni pejabat, inya ni raja, jadi memandang orang tu nang kayak binatang. Keledai itu binatang yang paling bodoh, atau jar bahasa Arab itu himar. Himar itu binatang yang paling bodoh. Makanya kalau orang Arab itu menyumpahi orang, ya himar, wahai keledai. Yang gitu tuh. Mun kita disumpahi keledai masih biasa-biasa aja. Kalau orang Arab bila disumpahi keledai itu, ujar kita ini bangsatnya, non tambok-tamboknya. Ya himar. Mun kita kan biasa dasar keledai, kalau kita kan itu karena bukan kebiasaan kita, cuman dasar koyoknya mana, nah jatuh tahina kita. Padahal koyok itu biar dilihati kelebihannya taharat pada manusia. Itu di kitab Kashifatus Syaja kalau ada khilaf itu disebutkan ada beberapa kelebihan anjing itu ada. Akhlak anjing itu ada. Akhlak anjing itu luar biasa. Seandainya manusia mengamalkan akhlak anjing, ia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Akhlak kuyuk. Kuyuk itu ada akhlaknya. Jadi bila manusia kada berakhlak banget pada kuyuk. Ada seorang ulama ketika diuji oleh muridnya. Aku hendak mengetahui guru ini orangnya kayak apa. Jadi si murid mengundang si guru tadi ke rumah. Guru, besok habis sembahyang zuhur, ulun meminta pian membacakan doa salamat ke rumah ulun. Ayo. Insyaallah jar guru undak enak wadah hikam. Sampai esok pas bertemu waktu zuhur, tuntung sembahyang zuhur, si guru tadi mengabulkan hajat muridnya. Sampai ke rumah murid, assalamualaikum. Murid langsung mendatangi, waalaikumsalam. Ujar guru, jadikah? Kada dama undang pian? Kada dama undang pian? Kenapa pian jadi ke rumah? Si murid ini pulang kepandang nengah itu. Amun bahasa jaka ulun yang diundang tuh tambok bongol. Itu bahasa jaka ulun tuh yang diundang. Untung si guru nih orang yang akhlaknya luar biasa. Kada ada mau undang pian. Ampun maaf ya ulun nah. Nggih, ulun tutup aja. Ditutup oleh murid. Oh nggih jar guru. Sudah datang bulik guru tadi. Oh kada jadi jar guru berarti lah. Bulik. Pertengahan jalan si murid tadi mengia, "Guru, sini tumat. Sini." Bebulik pulang guru tadi. Imba babulik, kenapa? Kan tidak mengiau pian. Apa pian ke sini? Hah? Maka ika mengiau unda. Kadeda. Demi Allah jar murid unda kadeda mengiau pian. Oh gitu kada jadi ya. Yang ketiga kali pulang di pertengahan jalan, guru, sini pian nah, stumat nah. Ulun minta tolong ulun pian sini. Sampai yang ketiga kali ujar guru, ika mengiau. Kadeda mengiau pian. Mak guru nih pian, dasar sabarnya luar biasa.
Ulun kadang ya pian boleh kaya. Yang keempat kalinya hanya si murid tadi maragap lawan gurunya menggarung menangis meminta ampun non perguruan. Ampun maaf guru, ulun pian ampun maaf. Ulun hanya mau uji aja lawan pian luar biasa, pian memiliki akhlak luar biasa, pian memiliki kesabaran. Ada pernah ulun menamui orang nang kaya pian kada pernah. Ujar guru apa yang luar biasa? Akhlak pian guru ay imba di kiau hakun pulang babuluk di kiau hakun pulang apa itu kada luar biasa jar guru, itu akhlak anjing. Yang ku pakai ini akhlak kuyok lain akhlak Rasulullah, akhlak anjing aja yang ku pakai ini. Bahkan apa jadi akhlak anjing? Ikam di hati koyok tulah ikam tulang-tulangnya datang, ikam simpani tulang toh tetangah jalan pulang kiau pulang koyok tadi datang pulang, itu akhlak koyok aja yang mau pakai dan belum akhlak yang aslinya. Ya Allah, akhlak anjing saja luar biasa. Kita kalau sudah dua kali jakun bela udah menjajak rumahnya tuh. Itu kita tuh. Bisa sumpah langsung demi berhala, langsung demi berhala, Lata dan Uzza pas kafir. Gitu tuh. Allah, ada yang sifat pemaaf tuh ada, yang penyabar tuh bilang hilang sudah. Tapi si guru tadi luar biasa. Kemudian dan menganggapnya bodoh dan hina. Jadi melihat orang tuh ia anggap bodoh, ia anggap hina. Wal'iyadzubillah. Inilah kriteria atau sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang sombong. Anda tidak apabila diberi nasihat inya sangkal dan kada menerima. Apabila menasihati orang inya keras dan suka menghina. Apabila inya bepandir inya kada katuju dikritik. Apabila dikritik inya marah. Apabila inya melajari orang inya keras kada dan lemah lembut. Dan inya suka menghina, suka membentak dan lain sebagainya. Allah tahu sudah kita nih ciri-ciri orang sombong. Mudah-mudahan jangan ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah hiasi kita dengan sifat tawadhu. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil berkat doa ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق بها العصب وتبين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم زعلنا من الصابرين وزعلنا من الذاكرين وزعلنا من إبرك الصالحين اللهم تب لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الشهادة وأبواب السلامة وأبواب العافية اللهم اكتب سلامة وصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الخالدين والغائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.